Salam, selamat siang saudara sekalian. Berjumpa dengan saya. Dalam segmen ini saya ingin mengajak kita bersama untuk belajar 10 langkah mempersiapkan khotbah. Kita langsung saja kepada langkah yang pertama, yakni hal mengenai menetapkan nats khotbah. Ada beberapa pertimbangan di sini dalam pemilihan nats khotbah. Yang pertama itu adalah pilihlah sastra berjenis prosa. Ya, pengertian sederhana dari prosa itu ialah apa? Pengertian sederhananya dari prosa ialah bahwa makna dari kalimat itu ada langsung di dalam kalimat itu sendiri. Contoh misalnya kalau saya mengatakan saya pergi ke Surabaya, artinya ya saya sedang dalam perjalanan ke Surabaya. Itu sastra prosa. Juga yang kedua, pilihlah naskah atau nats yang lengkap, yang biasanya terdiri dari sekitar 5 sampai 10 ayat supaya kita memperoleh ajaran yang lengkap dari penulis Alkitab. Langkah yang kedua, temukan satu subjek atau satu pikiran utama. Yang penting di sini satu khotbah harus hanya ada satu subjek, satu pikiran utama. Nah, biasanya lembaga Alkitab menolong kita untuk memberikan judul nats Alkitab. Nah, kalau ada judul, maka kita tertolong untuk langsung menemukan pikiran utama dari nats itu. Contoh misalnya dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 18. LAI memberikan judul jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ya, jadi kita langsung menemukan pikiran utama dari nats itu, yakni masalah tawar hati. Jadi subjeknya, pokok pembicaraannya, pikiran utamanya adalah masalah tawar hati. Kita sudah menemukan pikiran utamanya. Langkah yang ketiga itu ialah menemukan pelengkap. Jadi satu pikiran utama itu harus diperlengkapi dengan beberapa pelengkap. Dalam khotbah yang singkat, idealnya kita menetapkan 2 sampai 3 pelengkap saja, supaya kita cukup bisa memberikan penjelasan di dalam khotbah singkat kita. Lalu bagaimana cara kita menemukan poin-poin pelengkap itu? Cara menemukan poin-poin pelengkap ialah kita harus menemukan di dalam nats itu sendiri. Contohnya misalnya kalau saya sudah pelajari tadi, pikiran utamanya adalah tawar hati. Pelengkapnya apa? Pelengkapnya di sini berupa alasan mengapa tidak boleh tawar hati menurut Rasul Paulus. Dan pelengkapnya itu ada 2 yang tertulis dalam ayat 17 dan 18 yang merupakan alasan tidak boleh tawar hati, yakni sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal dan seterusnya. Yang kedua, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Jadi kita menemukan 2 pelengkap yang menjabarkan lebih luas mengenai pokok utama kita mengenai tawar hati. Sebetulnya di dalam menemukan pelengkap ini, sekali lagi harus betul-betul kita fokus kepada nats itu sendiri dan menemukan pelengkap itu di dalam nats itu sendiri. Yang keempat itu, mari kita mengambil waktu untuk menyusun secara rapi isi khotbah kita yang terdiri dari subjek atau pikiran utama atau subjek ditambah pelengkap. Dalam hal ini kita bisa menyusun secara lebih teratur. Kalau kita berdasarkan 2 Korintus 4 tadi, kita bisa menuliskan subjeknya apa? Subjeknya adalah masalah tawar hati, sehingga itu akan menjadi tema khotbah kita. Di tema khotbah kita ialah jangan tawar hati. Pelengkapnya apa? Pelengkapnya ada 2 alasan, ayat 17 dan 18. Yakni penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan. Yang kedua, kita tidak perlu memperhatikan yang kelihatan. Kita seharusnya memperhatikan yang tidak kelihatan. Jadi ada susunan yang lengkap dari materi kita yang terdiri dari 1 subjek dan 2 pelengkap. 1 subjek, 2 pelengkap. Subjeknya ialah jangan tawar hati, pelengkapnya itu sebab penderitaan ini
mengerjakan kemuliaan. Yang kedua, sebab kita harus memperhatikan yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Nah, saudara sekalian, itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima adalah mengembangkan pelengkap. Jadi pelengkap tadi masih berupa kerangka, dan kerangka itu harus kita beri daging. Bagaimana cara memberikan daging? Cara memberikan daging atau memberikan penjelasan lebih lengkap dari poin-poin pelengkap, kita harus menemukan di dalam nats itu. Misalnya ayat 17, pelengkap pertama. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kalimat mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya itu memaparkan, menjelaskan lebih luas mengenai sebab mengapa kita tidak harus tawar hati dalam penderitaan itu. Sebetulnya pengembangan pelengkap juga bisa kita tambah atau kita perluas dengan memberikan ilustrasi. Tapi kita harus memperhatikan ini bahwa fungsi ilustrasi itu harus memperjelas maksud pelengkap. Ilustrasi kita bisa ambil lebih luas di luar Alkitab, tapi fungsinya harus sungguh-sungguh memperjelas atau menjadikan pelengkap itu lebih dapat dipahami secara konkret oleh pendengar zaman sekarang ini, pendengar kita. Langkah yang keenam itu ialah menyusun kalimat kunci. Apa itu kalimat kunci? Kalimat kunci bisa secara sederhana diartikan bahwa khotbah itu diringkaskan dalam satu kalimat. Itu kalimat kunci. Sehingga dalam satu kalimat kunci akan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, kalimat kunci itu akan terdiri nats itu. Yang kedua, terdiri dari petunjuk atau larangan atau perintah dari nats itu yang kita temukan. Yang ketiga itu dorongan bagi pendengar itu untuk melakukan firman Tuhan. Yang keempat itu harus mengandung tujuan dari khotbah kita. Sehingga kalimat kunci kalau kita berdasarkan 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 bisa disusun dalam kalimat pendek seperti ini yang disebut kalimat kunci, yakni yang berbunyi demikian. Nats ini mengandung 2 larangan. Nats ini mengandung 2 larangan untuk tidak tawar hati. Untuk tidak tawar hati yang harus kita taati, agar kita memperoleh nilai hidup yang kekal. Perhatikan itu. Jadi satu kalimat terdiri dari nats, larangan, keharusan, perintah, dan juga tujuan dari khotbah kita. Nats ini mengandung larangan untuk tidak tawar hati yang harus kita taati agar kita memperoleh nilai hidup yang kekal. Itu yang disebut kalimat kunci yang harus kita ucapkan di dalam pendahuluan khotbah kita sebelum kita menyampaikan isi dari khotbah kita. Langkah yang ke-7 itu ialah menetapkan pendahuluan khotbah, memikirkan pendahuluan khotbah. Saudara sekalian, pendahuluan khotbah ini sangat penting karena di detik-detik awal kita menyampaikan khotbah, maka kita harus memperoleh perhatian dari jemaat itu, sehingga pendahuluan menjadi sangat penting. Pendahuluan semacam menjadi brainstorming untuk mempersiapkan perhatian jemaat pada khotbah kita. Itulah sebabnya pendahuluan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus cocok dengan khotbah. Yang kedua, harus singkat, 3 menit, 5 menit. Yang ketiga, harus spesifik. Yang keempat, harus menarik. Gitu ya. Misalnya kalau kita berkhotbah mengenai tawar hati, kita bisa memakai pendahuluan berupa cerita sehari-hari, peristiwa tokoh dan sebagainya. Atau kita juga bisa mengambil satu latar belakang dari nats itu.
misalnya tantangan jemaat Korintus terhadap kuatnya pengaruh filsafat tertentu, filsafat A atau penyembahan tertentu, tapi harus spesifik, kita harus sebutkan secara detail ya. Misalnya ajaran Epikuros dan sebagainya, kita jelaskan secara singkat, 3 menit saja, 5 menit saja. Langkah yang ke-8 itu ialah menetapkan atau memikirkan penutup. Hampir mirip dengan pendahuluan. Fungsi penutup itu untuk mengikat khotbah kita, supaya khotbah kita itu diikat sehingga khotbah kita itu tidak mengambang atau tidak menguap, begitu ya. Beberapa pertimbangan, tentu penutup itu harus singkat dan menarik. Ada beberapa cara untuk menyampaikan penutup. Cara yang aman itu ialah dengan cara menyebutkan kembali poin-poin khotbah kita. Hanya menyebutkan saja, tidak menjelaskan ulang. Menyebutkan poin-poin khotbah. Atau kita menyampaikan sebuah video singkat atau cerita singkat yang cocok dengan tema khotbah kita. Langkah yang ke-9 itu menyusun materi khotbah yang terdiri 5 poin di dalam materi khotbah itu. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu menyebutkan tema khotbah, yang ketiga itu menuliskan kalimat kunci, yang keempat itu menyampaikan atau menulis isi yang terdiri dari 1 pikiran utama dan beberapa pelengkap, 1 subjek dan beberapa pelengkap. Di dalam tema itu kita langsung juga menyebutkan nats di mana kita akan berkhotbah. Jadi ada 5: pendahuluan, tema, kalimat kunci, isi yang terdiri dari pikiran utama dan pelengkap setelah penutup. Yang terakhir adalah tugas pendengar. Tugas pendengar ini adalah tugas kecil yang disampaikan setelah kita menyelesaikan khotbah dengan penutup khotbah. Beberapa petunjuk untuk tugas pendengar. Yang pertama, tugas pendengar tidak boleh menambah ajaran-ajaran lagi. Yang kedua, tugas pendengar itu harus perintah yang konkret dan realistis. Contohnya misalnya, saya minta ibu-ibu yang setelah mendengar khotbah ini dalam minggu ini akan menyisihkan 1 jimpit saja beras setiap hari dan menyisihkannya dan kita kumpulkan bagi mereka yang membutuhkan. Itu adalah bentuk dari tugas pendengar yang sangat penting untuk menindaklanjuti khotbah kita. Demikian saudara sekalian, kiranya pembicaraan kita pada siang hari ini menjadi berkat, mendorong kita untuk lebih bersemangat melayani pemberitaan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.